Halo semua, perkenalkan nama aku Wani Fedrova. Di sini aku akan ngasih tahu tentang soal dan UAS aku di mata kuliah keterampilan akademik dan lifelong learning di semester 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 1, yaitu adalah perbedaan antara menalar dan juga berpikir. Nah, kalau menalar itu sebenarnya sama dengan berpikir, hanya saja perbedaannya itu adalah prosesnya. Nah, menalar itu adalah kemampuan berpikir yang lebih mendalam, lebih logis dan juga berlogika, serta mempunyai fakta dan adanya kebenaran itu masuk akal atau tidaknya. Sedangkan berpikir yaitu adalah suatu imajinasi yang keluar dari kinerja otak manusia, yang bagaimana berpikir agar kita bisa mikir gitu. Dan berpikir itu sendiri pun juga mempunyai level yang bertingkat. Nah, jadi berpikir itu adalah imajinasi yang masih belum ada kenyataannya, kebenarannya, yang masih bayang-bayang lah gitu. Nah, contohnya kayak kita lagi mikir atau kita lagi melakukan suatu aktivitas atau kita lagi bekerja, pasti kita mikir gitu, kayak gimana ya kalau gue jadi dia, atau gimana ya kalau gue bisa kayak gini kayak gitu. Contohnya, atau si A lagi ngobrol sama si B, si C nya nggak diajak nih. Nah, si C pasti bakal mikir kayak dia nggak ditemenin, dia nggak dihargai, dia dijauhi, seperti itu. Jadi intinya berpikir itu adalah suatu imajinasi yang kenyataannya atau bentuknya belum ada. Oke, selanjutnya itu adalah soal yang kedua. Mengapa literasi anak muda Indonesia teramat sangat rendah di ranking 62 dari 70 negara menengah atau maju dunia menurut PISA OECD 2021? Nah, yang A itu, berikan gagasan yang menjawab pertanyaan tersebut dari proses benalar. Nah, mengapa sih anak muda Indonesia literasinya sangat rendah menurut proses benalar, yaitu kenyataan dan faktanya anak muda Indonesia itu sangat-sangat kurang dalam hal membaca. Nah, dalam hal ini, jika dalam hal membaca pun rendah, begitu pula dengan indeks literasinya juga rendah gitu. Selanjutnya yang B, yaitu adalah berikan gagasan yang menjawab pertanyaan tersebut dari proses berpikir. Nah, mengapa anak muda Indonesia literasinya rendah dalam proses berpikir? Mungkin anak muda di Indonesia itu lebih suka yang instan, yang lebih cepat tanpa mau berproses terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang disebut dengan taksonomi Bloom sebagai kategori hierarkis. Nah, taksonomi Bloom sendiri itu sangatlah berkaitan dan berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, taksonomi Bloom ini membangun kemampuan berpikir seseorang dalam hal belajar dan juga meningkatkan kemampuan berpikir seseorang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka dari itu, taksonomi Bloom itu mempunyai struktur hierarkis, yaitu ada klarifikasi, kategorisasi, dan penggolongan. Nah, selanjutnya ada beberapa tingkatan taksonomi Bloom nih. Yang pertama itu adalah remembering. Nah, remembering ini adalah tingkatan pemikiran seseorang yang masih belum mencapai abstrak. Jadi dari situlah makanya kenapa disebut dengan remembering, karena pemikiran seseorang belum mencapai abstrak dan juga masih mudah dipahami, mudah dimengerti, dan juga masih pemikiran yang sederhana. Yang kedua itu adalah understanding. Understanding ini adalah tingkat di mana pemikiran seseorang itu harus paham, harus tahu, harus mengerti apa yang harus dikerjakan dan yang dijelaskan tentang suatu masalah dalam konsep yang ada. Yang ketiga itu adalah applying, yang dimana tingkat pemikiran seseorang itu harus sudah paham dalam mengaplikasikan suatu masalah dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika seseorang sudah mempunyai konsep, teori, dan tekniknya sendiri, maka bisa disebut dengan applying. Yang keempat itu adalah analis, yang dimana tingkat berpikir dan berbicara dalam suatu masalah dan membangun pemahaman berpikir yang kuat. Nah, yang kelima itu adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah kita harus memahami suatu masalah dan konsep yang ada. Jadi contohnya kalau teman kita lagi curhat nih sama kita, nah dia tuh berharap kita tuh kasih saran, kasih
kasih pendapat kita seperti apa. Jadi maka dari itu kita harus paham dulu nih suatu masalahnya, kejadiannya seperti apa, bagaimana, kita harus paham konsepnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak paham tapi kita kasih saran, mendingan nggak usah gitu, soalnya nggak berguna karena nggak nyambung juga. Jadi maka dari itu evaluasi itu adalah kita harus tahu akan makna dan konsep masalah dan kejadian yang terjadi gitu yang ada. Kreatif sendiri ini adalah cara berpikir seseorang yang paling tinggi dan dia mampu membangun strukturnya sendiri. Dan dia juga mampu menilai pendapat dan cara berpikir diri sendiri dan juga orang lain. Soal yang keempat itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan IMRD dan jelaskan masing-masing komponennya. Nah, kepanjangannya IMRD itu adalah Introduction, Metode, Result, dan Discussion. Nah, IMRD ini merupakan suatu bagian atau struktur yang biasanya penulisan itu di artikel atau kita temukan di jurnal. Nah, contohnya seperti pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Oke, selanjutnya itu adalah komponen-komponen. Nah, jika penulis ingin menulis artikel ilmiah atau semacamnya itu kita harus mementingkan komponen-komponen. Jadi apa aja sih komponen-komponennya? Itu adalah yang pertama kejelasan. Nah, artian dalam kejelasan itu apa? Artian dalam kejelasan itu adalah yang penulisan itu harus mudah dipahami, mudah dimengerti oleh pembaca. Dari kata-katanya harus yang singkat, padat, dan bisa tersampaikan gitu dari penulisan kepada pembaca. Yang kedua itu ada ketepatan. Nah, ketepatan itu adalah artiannya artikel yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan makna yang kita angkat judulnya. Jadi harus ada kenyataan, harus ada datanya, harus ada analisis dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan artikel atau judul yang diangkat. Yang ketiga itu ada keringkasan. Nah, keringkasan itu yang dimaksud adalah penulisan yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, jadi maknanya itu sesuai dan tepat sama apa yang kita artikel ilmiah yang kita tulis gitu. Jadi nggak bertele-tele, jadi agar tidak sulit dimengerti oleh pembaca. Soal yang kelima dan soal yang terakhir itu adalah kita disuruh menyimpulkan dari artikel yang kita baca. Itu kesimpulan yang aku buat itu adalah burnout coping with stress, self love. Nah, ini adalah salah satu istilah kesehatan mental yang sering kita temukan di sosial media atau sebagainya. Nah, kesehatan mental itu udah sering kita temukan juga di kalangan anak muda, termasuk saya. Lupakan. Oke. Nah, kalau katanya generasi sekarang itu kesehatan mentalnya sangat memprihatinkan. Katanya lembek dan juga mudah menyerah, lain sebagainya lah, pokoknya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tips nih katanya untuk menangani kesehatan mental. Yang pertama itu kita bisa yoga, kita bisa makan sehat, kita bisa mempunyai pola pikiran yang positif dan melakukan hal yang menyenangkan atau yang baik. Namun kesehatan mental sendiri juga bukan hanya untuk disembuhkan, tetapi juga korban ketidakadilan struktural dan ideologis. Tanpa kita melupakan hidup sehat, yoga, berpikir positif, pola positif, makan yang sehat, tetapi ideologis juga bisa menjadi proses yang terapeutik. Nomor 5 bagian B, itu kita disuruh mengulas artikel yang tadi. Nah, menurut saya kesehatan mental itu bukan hal yang harus diabaikan. Kesehatan mental itu adalah suatu hal yang paling penting, yang terutama buat diri kita sendiri dan yang juga buat generasi di kalangan anak-anak muda sekarang. Nah, karena kesehatan mentalnya anak zaman sekarang juga sangat memprihatinkan, itu harus lebih dipentingkan gitu. Nah, tapi ada pertanyaan nih, apakah kesehatan mental itu hanya tataran individual? Jadi diteliti lagi, sebenarnya itu ada 3 konstruksi ideologis yang kuat dan sangat mempengaruhi kesehatan mental di kalangan anak muda, yaitu ada patriotis, kapitalis, dan moralis.
Oke, yang nomor 5 bagian C itu aku disuruh mengutip kalimat yang aku sukai, yaitu yang berbunyi, remaja yang berhati lembut dan pandai merefleksikan perasaannya dan merawat diri dan memperhatikan kesehatan mentalnya tidak termasuk gambaran ideal patriark maskulin tersebut, dari kutipan Teguh Wijaya 2021. Oke, nomor 5 di bagian terakhir itu disuruh memparafrase kalimat di bagian C, yaitu yang berbunyi, remaja yang berhati lembut melihat kembali emosi lalu bekerja untuk kesejahteraan mereka sendiri dan peduli dengan kesehatan mental mereka. Jadi tidak sesuai dengan cita-cita patriarki. Nah, segini aja yang bisa aku sampaikan dari soal dan jawaban UAS di mata kuliah Keterampilan Akademik dan Living and Learning semester 1. Jadi, thank you for watching. Bye.